Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rahwan Nurhaidi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang manajemen produksi. Apa sih itu manajemen produksi? Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan utility suatu barang atau jasa. Jadi poinnya adalah mengatur dan mengkoordinasikan, karena ketika ada sumber daya tanpa dikoordinasikan, tanpa diatur dengan baik, maka akan terjadi suatu kesalahan penggunaan atau terjadi ketidakefisienan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup manajemen produksi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu perencanaan produksi, yaitu melibatkan penetapan tujuan produksi, perencanaan kapasitas, perencanaan fasilitas, dan perencanaan kebutuhan material. Yang kedua yaitu pengorganisasian produksi. Pengorganisasian produksi melibatkan struktur organisasi produksi, kelompokan tugas, alokasi sumber daya, dan pembuatan tim kerja. Yang ketiga yaitu pengarahan produksi. Pengarahan produksi di sini melibatkan pengawasan pelaksanaan proses produksi, motivasi karyawan, pembinaan keterampilan, dan peningkatan produktivitas. Dan yang terakhir yang termasuk ke dalam ruang lingkup manajemen produksi yaitu pengendalian produksi. Apa saja yang dilibatkan di sini? Yang terlibat di sini yaitu pemantauan kinerja produksi, pengendalian kualitas, dan tindakan perbaikan jika terjadi deviasi dari rencana. Baik, itu 4 poin dari ruang lingkup manajemen produksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari produksi itu sendiri. Produksi adalah proses untuk menciptakan atau menambah manfaat, bentuk, waktu, tempat atas produksi sehingga lebih dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi poin utamanya proses penciptaan. Jadi suatu barang memiliki nilai guna yang lebih, gitu ya. Jadi poin utama dari produksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor produksi. Faktor produksi di sini ada 4. Yang pertama yaitu tanah. Yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat organisasi. Tanah mengandung arti secara luas ya, tidak hanya sekedar tanah saja, tapi termasuk semua sumber yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan sebagainya, sampai dengan keadaan geografi dan iklim yang terkandung di dalam tanah. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja secara umum dibagi menjadi beberapa tingkat. Ya, ada yang pertama ada tenaga kerja kasar atau buruh kasar, misalnya pekerja bangunan, ada besi atau yang lainnya. Yang kedua tenaga kerja terdidik. Faktor pendidikan dan keahlian menjadi sangat penting di dalam pekerjaan. Mereka biasanya memiliki jabatan atau posisi yang lebih strategis dan lebih menjanjikan. Yang ketiga yaitu modal. Modal merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi. Yang terakhir, yang keempat, organisasi. Organisasi memerankan peranan penting dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. Baik, kita akan lanjut ke tujuan produksi. Tujuan produksi dari kegiatan produksi mencapai 2 hal pokok, yaitu memenuhi kebutuhan setiap individu. Kebutuhan setiap individu tentunya banyak ya. Intinya yang pertamanya ya adalah semua orang yang memproduksi itu kebutuhannya yaitu uang, gitu kan. Yang kedua, merealisasikan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam upaya merealisasikan kebutuhan masyarakat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan.
Yang pertama yaitu melakukan perencanaan. Perencanaannya mencakup produksi, penyimpanan, pengeluaran, dan distribusi. Yang kedua, mempersiapkan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang baik. Ketiga, memperlakukan sumber daya alam dengan baik. Yang keempat, keragaman produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mengoptimalkan fungsi kekayaan berupa mata uang. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Fungsi produksi. Fungsi produksi di sini ada 4. Yang pertama, proses pengolahan. Proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan. Yang kedua yaitu jasa-jasa penunjang. Jasa-jasa penunjang merupakan sarana berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan, sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode tertentu. Yang terakhir yaitu pengendalian atau pengawasan, merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang sesuai rencana, sehingga maksud dan tujuan penggunaan dan pengolahan masukan dapat dilaksanakan. Lanjut, biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh perusahaan itu sendiri. Biaya produksi ini dibedakan menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Lanjut, jenis-jenis produksi. Jenis-jenis produksi ada 2, yaitu ada produksi yang terus-menerus atau continuous production. Yang kedua yaitu produksi yang terputus atau intermittent production. Produksi terus-menerus dilakukan sebagai proses untuk mengubah bentuk barang-barang. Dalam proses produksi ini, walaupun perubahan model, susunan, dan fungsi alat-alat mesin yang dipakai tidaklah berubah. Misalkan penggergajian kayu mengubah balok menjadi papan, karet menjadi ban, ataupun dalam proses perakitan mobil. Walaupun terjadi perubahan bentuk, tetapi tidak mengubah susunan dan fungsi alat-alat mesin. Proses produksi ini menghasilkan produksi yang standar atau massal. Kalau produksi yang terputus-putus itu bagaimana? Proses produksi tidak terus-menerus atau operasi seringkali terhenti guna mengubah alat-alat, pengaturan kembali alat-alat, dan penyesuaian yang terus-menerus diadakan sesuai dengan tuntutan produk yang akan dihasilkan. Proses produksi ini dilakukan berdasarkan pesanan yang sesuai dengan keperluan pesanan. Lanjut, teknik proses produksi. Di sini ada 4, yaitu proses ekstraktif, yaitu suatu proses pengambilan langsung dari alam seperti kayu, perikanan, dan pertambangan. Yang kedua yaitu proses analisis, yaitu proses memisahkan bahan-bahan seperti minyak mentah menjadi minyak bersih. Yang ketiga proses pengubahan, yaitu proses perubahan bentuk seperti alat-alat rumah tangga. Dan yang terakhir proses sintesis, proses mencampur dengan unsur-unsur lain seperti bahan-bahan kimia. Kita lanjut ke dalam perencanaan lokasi pabrik. Nah, ini beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi pabrik. Kenapa demikian? Karena lokasi pabrik tidak bisa sembarangan kita menetapkan pabrik di mana saja. Maka di situ kita memerlukan suatu perencanaan yang matang. Yang pertama, ada sarana transportasi. Jadi di pabrik yang akan kita bangun, maka sarana transportasinya harus ada dan mudah gitu. Karena ini paling utama. Tidak bisa kita mengambil barang atau mendistribusikan produk kita dengan baik kalau misalkan sarana transportasinya susah. Kedua, sarana komunikasi. Sarana komunikasi mungkin untuk zaman di era digital sekarang mungkin berkaitan dengan jaringan internet, ya
Misal kalau di daerah yang kurang mendukung, ya itu juga menghambat sekali dengan proses yang akan kita lakukan selanjutnya. Itu tersedianya tenaga listrik. Ini sih hal urgent banget ya, penting banget. Kenapa? Karena bagaimana bisa kita membangun suatu pabrik jika tenaga listriknya tidak memungkinkan gitu kan. Emang ada daerah yang tidak ada tenaga listrik? Ya banyak sekali gitu kan. Untuk daerah-daerah yang masih kosong, masih jauh dari jangkauan kota, katakanlah ya di daerah yang masih terpencil. Yang selanjutnya, iklim kelembapan dan curah hujan. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Kenapa demikian? Karena cuaca yang buruk atau daerah yang selalu banyak hujan atau jarang hujan sama sekali, itu juga menentukan terhadap hasil produk kita. Yang selanjutnya itu peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah di sini yaitu karena ada di mana suatu daerah itu pemerintah pusat maupun daerahnya memiliki aturan yang sangat ketat misalkan, atau menyusahkan buat para pelaku ekonomi sehingga atau istilahnya bertele-tele kita ngurus izin ini dan itunya susah. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan mana daerah yang memang izinnya mudah gitu kan, dan saling menguntungkan antara pemerintah dengan pelaku usaha. Dan selanjutnya stabilitas politik, ekonomi, dan moneter. Thank you. Nah, itu saja yang pembahasan atau ulasan singkat dari saya mengenai tentang manajemen produksi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.